Salve teman-teman Katolik semuanya. Selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang, tapi tetap mendalam. Pernah nggak sih kamu merasa, kok umat Katolik kayaknya terlalu menghormati Maria? Atau bahkan kamu sendiri pernah bingung, kenapa sih Maria sampai punya dogma segala? Bukannya fokusnya harus ke Yesus? Nah, kalau pertanyaan itu pernah muncul di hati kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam tentang 4 dogma Maria. Dan mungkin ini yang menarik. Semua ini sebenarnya bukan cuma tentang Maria, tapi tentang siapa Yesus itu. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Coba bayangin, kalau kamu punya sahabat dekat, lalu ada orang lain mulai ngomong yang gak bener tentang dia. Pasti kamu akan langsung meluruskan kan? Kamu akan bilang, dia tuh sebenarnya begini, bukan begitu. Nah, gereja juga melakukan hal yang sama dalam sejarah. Bukan cuma tentang Yesus, tapi juga tentang Maria. Karena ternyata cara kita memahami Maria itu sangat berkaitan dengan cara kita memahami Yesus. Makanya, gereja menetapkan 4 dogma tentang Maria. Bukan untuk meninggikan Maria secara berlebihan, tapi justru untuk menjaga kebenaran iman tentang Kristus. Dogma pertama adalah Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos yang ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431. Mungkin kamu langsung mikir, loh, Maria kan manusia, kok bisa jadi Bunda Allah? Nah, ini penting. Maria bukan ibu dari keilahian Allah, tapi dia adalah ibu dari Yesus Kristus. Dan Yesus itu satu pribadi yang memiliki 2 kodrat, yaitu Allah dan manusia. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya, ketika Maria melahirkan Yesus, dia melahirkan pribadi ilahi. Jadi, menyebut Maria sebagai Bunda Allah sebenarnya adalah cara gereja menegaskan bahwa Yesus sungguh Allah. Dogma kedua adalah Maria perawan abadi, yang berarti Maria tetap perawan sebelum, saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Ini bukan sekedar soal biologis, tetapi tanda bahwa kelahiran Yesus adalah karya Allah sepenuhnya. Dalam Lukas 1 ayat 34, Maria mengatakan bahwa ia belum bersuami, dan kita tahu Yesus dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Keperawanan Maria menunjukkan bahwa hidupnya sepenuhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Lalu, dogma ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda, yang ditetapkan pada tahun 1854. Banyak orang salah paham dan berpikir bahwa Maria tidak membutuhkan Yesus, padahal justru sebaliknya. Maria juga diselamatkan oleh Yesus, tetapi dengan cara yang istimewa. Ia dijaga dari dosa sejak awal hidupnya, seperti yang tersirat dalam sapaan penuh rahmat dalam Lukas 1 ayat 28. Dogma keempat adalah Maria diangkat ke surga, yang ditetapkan pada tahun 1950. Gereja mengajarkan bahwa setelah menyelesaikan hidupnya di dunia, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ini bukan berarti Maria setara dengan Tuhan, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Karena Maria dijaga dari dosa, ia tidak mengalami kebinasaan seperti manusia pada umumnya. Pengangkatan Maria ke surga menjadi tanda harapan bagi kita semua, bahwa kita pun dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan bersama Allah. Jadi teman-teman, dari keempat dogma ini kita bisa melihat satu benang merah yang jelas. Semuanya menunjuk kepada Yesus. Maria tidak pernah menjadi pusat yang menggantikan Tuhan, tapi selalu mengarahkan kita kepadanya. Seperti dalam Yohanes 2 ayat 5, lakukanlah apa yang ia katakan kepadamu.
Kalau selama ini kamu masih punya pertanyaan atau keraguan tentang Maria, itu wajar karena iman adalah proses. Semoga pembahasan ini membantu kamu melihat keindahan ajaran gereja. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tulis di kolom komentar pengalaman atau pertanyaanmu. Ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di katekese santai berikutnya. Tuhan memberkati.